Sukses dengan bisnis yang dimiliki, Agus Pramono juga giat memberikan cerita, motivasi dan pengalaman hidupnya kepada sesama. Termasuk membuat sebuah karya dalam bentuk buku yang berjudul Rezeki Diantar. Dalam karyanya tersebut ditekankan bahwa untuk mendapatkan rezeki yang diantar, alangkah mulianya bila kita sebagai manusia mendahulukan mengantar rezeki atau berbagi kepada saudara lain yang membutuhkan. Ya, ini juga ada buku saya Rezeki Diantar dan alhamdulillah sudah cetak 15.000 eksemplar dan 100% royaltinya buat sedekah. Dan saya juga memberikan hadiah umroh, tiket umroh buat pembaca buku Rezeki Diantar. Saya percaya bahwa Allah sudah memberikan rezeki kepada setiap umatnya. Kenapa? Bahwa kita sebenarnya lahir itu sudah sebagai menjadi seorang pemenang. Kita lahir dari ribuan bahkan jutaan sel sperma dan akhirnya menjadi kita, yaitu kita adalah orang-orang pilihan. Mungkin kita juga mendengar bagaimana kita sering mendapatkan rezeki nomplok, ya seperti itu. Nah, itu juga bisa diciptakan. Dan bagaimana bahwa kalau kita mencari itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau kita jemput, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang datangnya lebih duluan atau belakangan. Nah, kita bisa bagaimana rezeki tersebut bisa diantar. Kebetulan saya pakai nih, bahwa saya punya jam tangan, saya punya jas ini yang saya pakai, saya juga ada sepatu. Saya nggak bisa beli padahal saya mampu. Jadi ada teman yang memberikan saya jam tangan, Mas, itu jas Mas Mono itu ukurannya berapa? L. Oke, ini buat Mas Mono karena ini belum pernah saya pakai dari Taiwan. Saya dikasih sepatu, saya bisa umroh gratis. Saya fasilitas tersebut lah, saya ada kendaraan, orang memberikan suruh pakai seperti itu. Jadi begitu banyak sekali rezeki-rezeki yang diantar. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya kita sebagai seorang muslim juga harus melibatkan bisnis kita dengan Allah. Begitu, bagaimana qobliyah kita, ba'diyah kita, sedekah kita, sabar, syukur, dan sedekah. Itulah yang menurut saya kalau kita terapkan, rezeki tersebut bisa kita antar. Bagaimana kita menginginkan hal, apabila kita sholawatin, hal tersebut bisa kejadian. Karena di mata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun, semuanya pasti serba mungkin. Seperti itu. Banyak sekali pastinya cita-cita, yaitu ingin bermanfaat lagi, semakin banyak orang yang bisa kita bantu, bermanfaat untuk banyak orang. Dan kalau dibicara segi duniawi, ya alhamdulillah saya sudah punya properti, punya kendaraan, bisa umroh, bisa haji, mengumrohkan karyawan, bisa menghajikan orang tua, itu suatu anugerah yang luar biasa. Pesan menurut saya adalah syukuri nikmat yang ada. Kadang kita terlalu berlomba-lomba ini mengharapkan sesuatu, sementara nikmat yang ada pun kadang kita lupa untuk mensyukuri, yakni nikmat waktu, nikmat panjang umur, dan bahwa hidup ini adalah proses, hidup ini tidak ada yang instan. Selalu positif bahwa Allah itu maha adil. Kadang yang menurut kita baik belum tentu baik, pun sebaliknya. Memang Allah suka menguji. Apakah kamu mengatakan saya beriman sementara tidak diuji lagi? Jadi Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, harta, anak, istri, itu adalah bagian dari ujian. Jadi saya sarankan jangan pernah takut untuk memulai, untuk action. Gagal itu adalah bagian dari keberhasilan. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar dan salam bakar. Pemirsa, dalam kaitan dengan rizki, kita umat muslim disunahkan menjalankan satu sholat, namanya sholat duha. Sholat duha itu begitu ringan, begitu mudah kita kerjakan, hanya 2 rakaat saja di waktu duha. Dan sholat ini memang dikhususkan bagaimana kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan oleh Allah, diberikan keberkahan rizki. Dalam doa sholat duha misalnya kita diperintahkan berdoa, ya, andaikan ya Allah rizkiku itu jauh, dekatkanlah. Andaikan ya Allah rizkiku itu di langit, turunkanlah. Andaikan ya Allah rizkiku itu di bumi, keluarkanlah. Jadi begitu kuatnya sholat ini. Dan tadi sudah kita singgung, ketika kita sujud itulah kekuatan. Doa kita sangat diperhatikan. Karena ketika itu jarak kita dengan Allah sangat dekat. Manfaatkanlah itu. Setelah duha kita sholat lagi. Tetapi pemirsa, kita harus ingat juga bahwa rizki itu mutlak wewenang Allah. Mutlak pemberian Allah. Jangan sampai kalau ada orang, saya sudah sholat duha, saya sudah berdoa, kenapa saya masih susah, kemudian dia malah tidak sholat lagi. Karena sholat duha itu ibadah. Apapun hasilnya serahkanlah kepada Allah. Kita orang mukmin, kita yakin Allah itu maha bijaksana. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita.
Jadi dengan sholat, dengan doa, itu kekuatan yang luar biasa. Dan banyak saudara-saudara kita telah membuktikannya. Kita bisa mencontoh mereka. Tapi sekali lagi, sertailah itu dengan ketawakalan. Jangan memaksa Allah untuk memenuhi kehendak kita. Karena Allah lebih tahu apa yang baik bagi kita. Itulah makna iman. Jadi keimanan kita kaitkan dengan usaha, kita kaitkan dengan ikhtiar. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia kita tenang. Betapapun rezeki diberikan oleh Allah, kita yakin itulah yang terbaik bagi kita. Pemirsa, demikianlah inspirasi Ramadan pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang begitu penting, begitu menarik, begitu berharga bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.